Oke, bersama dengan Hidayat Bostam. Wes. Kita perhatikan CCTV itu, Ya. ada tangannya Jessica masuk ke situ. Tapi kita amati, tangan Jessica cuma begitu, tidak ada melakukan proses apa-apa. Ya kenapa nggak dimasukin dalam bukti isolasi, Ya. tikus ya Ya, kan? ya. Itu berat banget loh. Hanya untuk dikejar pengakuan. Ya. Dan apa yang harus dia ngakuin? Ya kan? Ini udah pelanggaran berat ini. Pelanggaran HAM ini udah. Tapi jelas kok. Ada bukti dari BAP itu, hasil lab krim itu mengatakan negatif. Tapi cyanidanya ya. Ya, cyanida nggak ada. Ya kalau memang ada cyanidanya itu si Hani. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Oke, bersama dengan Hidayat Bostam. Wes. Gimana? Apa kabar, Bang? Kabar baik, brother. Waduh, selamat dulu kita. Ini orang yang bisa dikatakan pengacara berhati melo. Betul, Melo. Oh iya kan? Karena gue baru ketemu tuh ada pengacara yang ketika nanganin klien sampai harus meneteskan air mata gitu. Ya, itu perasaan lah ya. Perasaan yang sangat mengena di hati, membela seseorang, Jessica atau siapapun yang nggak bersalah, yang dikriminalisasi, yang kita berjuang nggak dapat juga, ya kan, menderita lagi dia, ya kan, ke bawah lah kita. Dan tentunya hari ini jadi kebahagiaan dong. Ya alhamdulillah, syukurillah, ya puji Tuhan bahwa kita bersyukur bahwa Jessica walaupun katanya 20 tahun mendapatkan remisi bebas bersyarat. Tapi dengan catatan harus menyelesaikan bersyarat itu sampai 2032. 2000? 32. 2032 berarti ya itu sampai selesainya. Sampai selesai. Makanya ada kesempatan haknya si terpidana atau sudah bebas ahli waris untuk mengajukan PK. Tapi nggak semudah itu kita mengajukan PK. Kalau nggak ada nopo nggak bisa. Ya, nah itu sebenarnya masuk ke dalam pertanyaan yang sebenarnya gue tuh penasaran. Kan ini sekarang lagi proses PK nih. Apa novumnya? Jadi novum itu yang ditemukan pada saat ada podcastnya Darman Salihin dengan Karnia Ilyas. Dalam perjalanan podcastnya itu Pak Darman Salihin mengatakan kepadanya, saya ada bukti gitu. Oh, dia menyatakan saya ada bukti. Ada bukti CCTV katanya, saya pegang di handphonenya. Tapi bukti itu tidak diserahkan ke persidangan pada saat awal di pengadilan negeri. Nah, jadi ceritanya yang kita dengar dari TV itu ya, kita podcast kita, dan itu juga ada di YouTube ya, beredar ya. Nah, itu ada Pak Darman Salihin itu memperlihatkan bukti itu kepada Pak Ilyas, ya kan, mengatakan ini kita temukanlah ya sampai pendapatnya pejabat-pejabat yang katakan, wah ini bersyukur bersorak, ya kan. Kita perhatikan CCTV itu, ada tangannya Jessica masuk ke situ. Tapi kita amati, tangan Jessica cuma begitu, tidak ada melakukan proses apa-apa. Ya kenapa nggak dimasukin dalam bukti, diserahkan ke penyidik, diserahkan kepada jaksa untuk diperiksa di persidangan. Dan justru bukti itu menjadi memperkuat dalil mereka harusnya. Harusnya begitu. Tapi kenapa nggak dimasukkan ya? Ya nggak dimasukin, itu jadi aneh buat kita. Ya kenapa nggak dimasukkan itu bukti itu? Makanya Bang Oto katakan, kita dapatkan novum begitu kan. Nah, ada menyampaikan, yang menemukan novum itu adalah Helmi gitu kan, begitu menyampaikan ke Bang Oto. Akhirnya kita minta resmi lah kepada TV One bersurat, ya begitu untuk mendapatkan bukti itu. Nah, kenapa tidak juga dia waktu itu kenapa tidak dimajukan dimasukkan dalam bukti itu? Tapi dalam acara PK kemarin katanya dimasukkan. Aduh, kita nggak pernah lihat kok begitu. Nah itu jadi novum lah, itu satu novum ya. Dan kita lihat dengan mata kepala sendiri, itu kasat mata kita perhatikan
itu waktu di acara podcast itu di TV One nggak ada apa-apa. Kenapa gerakan tangan begitu? Ya kan kenapa nggak pakai CCTV di depan? Kasih lihat dong, Karena kan CCTV cukup banyak banyak kan, kan, kan ya. Oliver begitu besar, Kenapa angle-nya cuma dari satu sisi? satu aja begitu ya kan, makanya dikaji lagi sama ahli digital forensik, sama Rismond Sianipar bersama dengan Abimanyu ya kan melihat begitu banyaklah potongan-potongan dan hilang-hilang lah. Jadi memang waktu sidang waktu itu, waktu di 2016 ya, saya nggak pernah lihat jelas alat bukti itu anehnya. Karena Jessica pada saat ditetapkan sebagai tersangka, nyatakan ada cukup alat bukti, ditahan dia 29 tuh malam minggu lah ya. Saya datang situ. Oh, karena ada bukti cukup ya ditahan. Tetapi kenapa berjalannya ini kok turun jadi berkas dalam tahap 1 dikirim ke Kejaksaan Tinggi ya kan, lama turun. Ya kan, dilengkapin lagi, turun lagi. Ya kan, turun lagi gitu, naik turun lagi sampai 120 hari itu kan Jessica tinggal 1 hari lagi kan, ditanya saya kan, Jess, kita tinggal 1 hari lagi, iya, oh 1 hari lagi, ya kalau enggak diterima Kejaksaan Tinggi dan kembali bebas demi hukum, BDH ya, ya kan, BDH. Nah akhirnya kita tunggu. diterima. Diterima. Serem bener gue bilang nih kan. Iya. Kan? Serem banget nih. Dalam cerita persidangan jauh berbeda. Nggak ada bukti. Anehnya lagi majelis dasar bukti apa dia bisa memonis Jessica yang harusnya hukuman mati, hukuman seumur hidup dapat 20 tahun. Buktinya apa? Sementara pledoi kita, ahli kita dikesampingkan. Saksi fakta ada yang kita lihat. Nah sekarang proses PK-nya sampai mana? PK sudah sudah selesai ya, artinya selesai. Dan itu sudah kembali ke Panitra dan sudah diserahkan kepada bagian pidana upaya luar biasa. Tinggal dikirim yang saya dengar. Karena itu sistemnya digital sekarang. Jadi sistem digital itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dikirim ke Mahkamah Agung secara digital yang mana harus di-scan. Begitu. Berarti ini baru akan masuk ke dalam proses ke Mahkamah Agung, begitu loh. Kira-kira percaya diri, Bang? Gini ya Pablo ya. Tadi saya cerita, 120 hari Jessica di dalam loh. Nggak lagi di luar, maksudnya di ruangan yang lain. Di tempat namanya sel isolasi, sel tikus ya kan. Itu berat banget loh. Ya kan? Hanya untuk dikejar pengakuan. Memang Jessica nggak berat apa dia makanya Jessica suka meditasi ya kan, gitu ya. Dia punya keyakinan seperti itu. Dan apa yang harus dia ngakuin, ya kan? Ini udah pelanggaran berat ini, pelanggaran HAM ini udah. Itulah yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita. Gua lah khususnya ya. Kan pada saat dia bebas bersyarat tuh, dia PB pembebasan bersyarat, dia kan pasti akan ada menandatangani sejumlah pernyataan yang menyatakan misalnya mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan lain-lain. Itu ditandatangani Jessica tanda tangan itu, tapi saya nggak rincinya saya nggak lihat ya. Tetapi yang jelas kalau Jessica melanggar satu pelanggaran yang ada di persyaratan itu dicabutlah hak persyaratnya begitu loh. Yang jelas Jessica pada saat di lapas di Pondok Bambu, artinya pelimpahan dari Polda sampai ke Kejaksaan masuk ke rutan Pondok Bambu dan sampai juga diputus ingkrah jadi terpidana, beda, sangat beda. Nah, cuman kan itu rutan sama Pondok Bambu, rutan sama lapas itu hampir sama, tapi di Polda beda. Tapi kan itu akan menjadi satu hal yang justru akan menjadi salah satu pertimbangan hakim nanti ke depannya, Bang. Ketika dia tanda tangan, berjanji tidak mengulangi dan lain-lain gitu ya. Artinya pada saat kita ajukan di PK itu kita menyatakan bahwa Jessica tidak bersalah, Jessica tidak melakukan. Tapi konteksnya pada saat dia menandatangani surat itu, bisa nggak itu dijadikan pertimbangan hakim? Lah dia sudah mengakui kok, gitu. Bisa nggak seperti itu? Nggak ada mengakui di situ.
Tidak ada surat pengakuan. Di dalam surat apa? Wah, ada pernyataan yang PB. sekarang itu bukan ngakunya. Dia dapat remisi. Remisi aja yang dia dapat begitu. Cuman persyaratan yang jangan dilanggar itu doang. Tapi tidak ngakuin Jessica waktu melakukan apa-apa ya kan akan nanti berakibat apa? Nggak ada. Jessica dapat remisi ya kan, remisi khusus ya, remisi apa namanya, kemerdekaan gitu kan. Jadi dapat. Nah, jadi dengan berkelakuan baik Jessica waktu di rutan sampai di lapas, dia berkelakuan baik ya kan, yang punya prestasi, yang membantu segala macam kegiatan-kegiatan itu mendapatkan remisi yang itu loh. Dan memang Jessica orangnya disiplin gitu loh. Jessica disiplin, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Saya contoh waktu itu, bagaimana kalau kita masukin handphone satu kita masukin, oh gitu loh. Jangan dong, nggak boleh gitu. Kan banyak tuh di Cipinang segala macam. Tidak boleh, nggak boleh. Nanti dapat teguran, dapat apa nanti jadi masalah gitu. Saya bilang luar biasa, Jess. Jadi terpaksa lah kita hari Sabtu Minggu nungguin dia telepon dari wartel, yang mana tuh panjang antrinya gitu loh, gitu loh. Jadi ya memang saya akuin apa yang tadi bilang Melo, kadang-kadang suka nggak kuat hati kita kalau ngeliat Jessica begitu. Apalagi kalau lagi marah. Oh, sering marah juga dia? Ya kalau saya telat datang ya kan, kalau apa begitu ya. Tapi sekarang ya kita senang lah ya. Ya Jessica kadang kita bareng-bareng pengen waktu dia mau keluar juga pengen makan apa namanya makanan sushi gitu loh. Nah, dia rasanya seperti mimpi gitu dia bilang tuh. Dia memang nggak nyangka ini udah keluar ya. Kayak nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka gitu loh. Kan gini Bang, pada saat proses Jessica akhirnya saat ini bisa bebas dan lain-lain, tentu banyak peran orang di dalam. Termasuk saat ini adalah peran masyarakat melalui expose media. Kira-kira menurut Abang itu seperti apa? Ya saya mau ucapkan terima kasih ya, artinya kepada netizen atau warganet ya, yang memberikan satu tanggapan ya kan, yang mana tanggapan itu pun juga hanya kita bisa baca ya kan, tetapi juga mungkin berpengaruh juga kali dari pihak aparat ya. Iya, karena kan sangat berpengaruh sekali Ya. itu gejolak di sosial media itu akhirnya menjadi satu bahan pertimbangan hukum, menjadi satu opini yang membuat saat ini penegak hukum pasti akan menjadikan ini sebagai bahan untuk Jessica dinyatakan bebas atau apa. Jadi kalau yang setahu saya tentang Jessica bebas bersyarat itu adalah berkelakuan baiknya dia, setiap tahun ada berapa yang didapat ya. Tetapi dengan namanya netizen itu adalah kita bersyukur ya, dia bisa membantu mendoakan Jessica lah itu loh. Yang saya tahu saya seperti itu. Karena peran dari netizen atau peran kita dari lawyer itu hanya bisa membantu dalam proses hukum. Tidak bisa masuk ke lapas, tidak bisa masuk ke pengadilan, ya kan, kecuali pas proses persidangan yang kita harus membela Jessica dalam persidangan. Di lapas kita mengikuti proseduran persyaratan SOP-nya di situ. Masuk dengan kotak dengan apa namanya KTP tinggal, ya kan, tas handphone ditaruh, itu semua itu. Nah, jadi memang itu kita lakukan ya semuanya. Jadi memang saya berterima kasih dengan netizen ya kan, memberikan semangat di Jessica ya. Tapi mudah-mudahan dengan bantuan doa dari netizen ya mungkin Hakim Agung ini yang mempunyai hati ya. Karena apa? Karena netizen sendiri sudah melihat, karena sidang itu kan terbuka. Ada ice cold juga, ya kan, terbukti, ya kan, orang nggak bersalah. Kalau memang dia bersalah, 2016 itu, saya udah nggak jadi lawyer, udah nggak mau megang-megang Jessica, walaupun saya kenal sama sepupunya si almarhum Yudi. Ya. Cuman Yudi pada saat meninggal, sebelum meninggal, ya kan ngomong, bro, tolong kawal Jessica. Wih, masih lama kita belum tahu PK-nya kapan, ya kan, nggak tahu remisinya, kita juga belum tahu. Kita kan nggak bisa lihat remisi dapatnya berapa, kan itu kan adalah kerahasiaan daripada apa namanya lembaga pemasyarakatan itu. Kita mau ke bagian admin, tolong lihat dong Jessica berapa sih dapatnya, nggak bisa, ya kan. Nah, cuman almarhum Yudi katakan tolong dikawal. Nah, dalam kawal itu jadi artinya saya
eh, tetap melakukan proses untuk membantu Jessica kalau dalam dipanggil Jessica mau seperti apa ya kan, keperluan apa di lapas, persidangan yang kepentingan persiapan ya kan. Dulu waktu PK yang pertama itu kalau nggak salah ya, yang kedua kalau nggak salah tuh ya, itu pas corona. Ya kan, waduh sangat sulit kita masuk harus seperti ini. Itu prosedural ya kan, harus kita tempuh di apa namanya di swab ya kan. Terus sudah begitu kita masuk ya kan, sama masuk ke dalam juga saling mencuriga. Ini jangan bawa penyakit bawa segala macam ya kan. Masuk lagi ke pengadilan membawa semua berkas yang ditandatangani Jessica, dan itu yang kita bisa bantu seperti itu. Untuk intervensi nggak bisa gitu loh. Nah, cuman kan itu satu perbedaan saat ini dengan yang lalu. Dulu awal-awal ada almarhum Yudi, akhirnya berkurang satu tim. Nah, satu lagi sekarang Bang Oto sudah menjadi Wamenko, otomatis dia akan cuti menjadi seorang advokat kan begitu. Berarti tinggal abang sendiri nih memperjuangkan PK daripada Jessica. Gimana kira-kira? Nggak sendiri saya. Masih tim yang lama masih, ya kan? Ya kita sebut ya, di situ ada saya, ada Yakub, ada Andra, ada Profesor Firman, ada Sordame Purba, ada Elizabeth, ada Nurul. Tim yang lama lah ya, Feni, siapa lagi ya? Terus si James, Arya, Doni, ya tim yang baru-baru kayak si Vanessa sama si Sila yang baru masuk juga ngikut gabung ya kan, bukan kita ditinggal sama Bang Oto ya. Bang Oto memang pada saat kita mau daftar PK ya kan, Bang Oto masih jadi lawyer, Monitor juga. berikan pernyataan ya Bang Oto ya kan. Kita emang ingat dulu pada saat kita mau P21 setelah pelimpahan ternyata mau sidang lagi bingung, kita mau Yudi gimana nih, kita perlu senior nih begitu. Ya udah terpilih lah ya Bang Oto. Maka saya bilang saya nggak pernah salah pilih. Yang gitu. satu juga udah jadi dirjen. Ya, oh ya, sama kita. Salah satunya Nikolai ya. Nikolai kan udah jadi Aprilindo ya kan. Nah, itu sahabat saya ya kan sudah jadi dirjen instrumen dan penguatan di HAM ya. Nah, dia saya sampaikan sukses lah ya. Selamat ya kan. Begitu juga Bang Oto ya kan. Tapi waktu kita mendaftar itu Bang Oto nggak kepikiran mau jadi apa, ya kan? Namanya presiden yang minta. Begitu mau sidang, beliau sebelum sidang, beliau dipanggil sama Pak Presiden, ya kan? Datang kemana? Ke Kertanagara, ya kan? Diangkatlah beliau jadi Wamenko, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Nah, kita dikumpulkan, ya kan? Saya harus keluar dari itu. Itu sidang pertama, sidang pertama. Ya, itu sidang pertama kasus Ya ini PK-nya Jessica. Ya kan? Nah, jadi akhirnya yang sidang ya kita tim ya, kumpul semua tim ya. Ada yang nggak bisa absen, ya kita gantian lah gitu ya. Jadi tetap kita bersama lah. Tapi abang pada saat kasus Vina juga ikut kan jadi tim ya? Ya, saya tim 7 terpidana ikut ya. Bersama juga Bang Oto sama Nikolai. Ya, Jutek gitu, Jutek sama Ruli ya. Tim-tim lah. Tim Bandung, tim Cirebon. Ya. Dan itu juga kondisinya sedang melakukan PK pada saat itu. Dan akhirnya PK-nya juga ditolak. Kan begitu. Nah, ada orang yang sejumlah orang yang kayak mengait-ngaitkan gitu, Bang. Wah, ini 7 terpidana PK-nya ditolak. Berarti Jessica juga nanti ke depannya akan ditolak. Nah, itu gimana, Bang? Jadi gini ya. Emang ini kalau menurut saya, untuk semangat membela Jessica dengan 7 terpidana, kita semangat. Kenapa? Kita loyal. Kita bisa lihat, kalau tidak ada novum, tidak ada saksi mata, ya kan? Nggak mungkin kita pegang. Oke. Ya kan? Kita bicara masalah terpidana, 7 terpidana, ya kan? Nah, kita bicara dengan Jessica. Ini kriminalisasi, ini penguasa, ya kan? Udah ada pelanggaran HAM, 120 hari loh Jessica di dalam loh, untuk kejar pengakuan. Dan buktinya kita lihat nggak pernah ada bukti menyatakan Jessica itu melakukan apa-apa. Tetapi masalahnya ini oknum, ya kan? Dan peradilan sesat, semua sesat. Yang 7 terpidana juga sangat sesat, yang juga sesat. Tapi kan pada faktanya sendiri
di 7 terpidana pada akhirnya ditolak Ya, PK-nya. justru itu. Kenapa dia tolak? Harusnya Harusnya dikabulkan. dikabulkan. Kenapa? Ada novum, ada bukti, ya kan? Ada saksi mata yang melihat bahwa naik motor itu berdua standing, jatuh. Apa alasan akhirnya hakim menolak? Saya nggak tahu. Hakim ketemu menolaknya apa? Saya belum baca pertimbangannya tuh. Teman-teman yang baca. Saya sudah rasanya, aduh, udah gimana? Tapi semangat lah untuk membantu membela. Berarti akan ada terpidana. PK lagi untuk kasus Vina ya? Begitu sih. Akan ada. Akan ada PK lagi. Boleh. Nah, akhirnya netizen semua mengait-ngaitkan ini. Karena 7 terpidana ini akhirnya PK-nya ditolak, netizen semua pada mengait-ngaitkan, wah 7 terpidana ini ditolak, jangan-jangan Jessica nanti juga akan ditolak tuh. Jadi gini, kita manusia Ya. punya profesi. Ya. Ada yang jadi lawyer, ada yang jaksa, ada yang polisi, ada penyidik, ada hakim negeri tinggi, Mahkamah Agung. Kalau dia baca aja tuh permohonan PK, ya, atau dari pengadilan negeri, ya kan, dia baca aja pledoi, dibaca aja pendapat, melihat pemeriksaan itu ada atau tidak yang melihat, ya kan, atau bukti lain dah, CCTV, atau bukti lain, kopi dalam gelas yang ada racunnya, dalam tubuhnya. Kalau mah nggak ada negatif, masa harus diketok dia bersalah? Ya kalau bersalah kenapa nggak hukuman mati aja Jessica? Iya kan? Atau hukuman seumur hidup. Ya Apa dulu. perbedaannya, Bang? Tapi dengan sama si yang 7 terpidana itu, jelas. Ya kan banyak rekayasa. Tapi kalau Hakim Agung itu dia baca, dia cermati, dia melihat dalam satu proses permohonan PK kita di Pengadilan Negeri Cirebon atau yang di Pengadilan Negeri yang di Jakarta Pusat, ya kan? Dia baca. Apa perbedaan? Pasti. Perbedaan paling signifikan kasus Vina dan kasus Jessica? Perbedaannya, Ya tentu pasti ada perbedaan dong. ya memang beda kasus. Satu pertama beda kasus, ya kan. 2 orang yang meninggal, ya kan. Kalau ini 1 orang meninggal, ya kan. Itu memang jelas tuh ada perbedaannya. Karena kan konteksnya begini, 7 terpidana ini akhirnya PK-nya ditolak kan gitu. Kalau kita punya target kan Jessica harus diterima. Harapan kita memang begitu. Nah, Kita harapan berdoa kita begitu. begitu. Nah, tapi kalau hakim itu bisa baca, dia Berarti harapan kita adalah hakim harus baca itu. harus baca, ya kan. Jangan mempertahankan kekuasaan, jangan mempertahankan marwah. Ya, ya. Ini marwahnya nih dari oknum, ya, dari tingkat penyidikan, penuntutan, putusan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya kan. Jangan dilihat marwah institusi atau oknum. Orang ini nggak bersalah. Untuk mempertahankan orang marwah ini, korbankan ini. Waduh. Makanya saya bilang gini, Pak Bro ya. Ancaman 5 tahun ke atas harus didampingin. Cuma persyaratan doang apa itu? Ya kalau memang nggak terbukti, hakim harus berani mengatakan nggak terbukti. Ketok palu mengatakan dia bebas murni. Termasuk di PK, di mana bandingnya, ada upaya banding. Ya kalau harus tolak ya tolak. Ya kena ngikut terus aja menguatkan. Ya satu lagi ditolak ininya, ya kan? Nah, jadi kalau hakim itu punya hati nurani, ya kan, itu bebannya berat loh. Memutuskan orang yang nggak bersalah loh. Saya aja, ya kan, kok ada mau-maunya sih ngebela orang begitu? Tapi memang itu harus dibela. Persyaratan yang ditentukan ada 5 tahun ke atas itu adalah ancaman 5 tahun ke atas harus didampingi pengacara dalam persidangan. Kalau enggak ya sah sidangnya. Tapi percuma aja. Kalau begitu nggak usah ada lah hukum acara, kita hapus saja deh. Iya kan? Biarin aja ya. Biarin aja hakimnya putus sama penuntut jaksa, penyidik aja yang jalan. Sekali aja lah Sekali ya. aja. Ya kan? Kan ada persyaratan dan undang-undang bicara itu, bukan saya. Ya kan? Tapi Ini itu yang sesat menjadi, ini. tapi itu memang yang menjadi apa namanya ya, yang membuat akhirnya gue tuh salut sama Bang Bostam karena selama berapa tahun berarti akhirnya? Iya, membela 16 tahun, dari 2016 lah, 8 tahun setengah sampai 2016. sekarang gitu kan. 10 tahun. Ya bukan gitu. Hampir 10 tahun, 8 tahun ya? Saya bersahabat dengan Yudi, ya kan. Terus minta bantuan sama senior kita, ya kan udah kayak abang kita gitu kan. Kita hormat, ya kan. Nah, kita berjuang sama beliau itu dari 2016. Kalau saya dari awalnya dari penyidikan, ya Bang Oto tuh start dari persidangan.
2016 ya kan. Nah, kita nggak boleh tinggalin Jessica dan juga tidak boleh tinggalin 37 terpidana, ya kan? Itu orang nggak bersalah kok. Terus putus lagi mutus tolak. Tak. Gimana? Berarti kan pertahanan marwah. Kasihan luar dikorbanin kayak begitu. Pelanggaran HAM berat lo ini. Ya kan? Berarti masuknya pelanggaran HAM ya. Kalau saya mengatakan begitu, orang nggak bersalah, ya kan? Saya nangis waktu ngebela si bilang melo-melo tuh. Gimana nggak melo lo? Itu Sudirman ditembak belakangnya begitu lo, pemeriksaan begitu, ditajar makan terus makan kayak sedih nggak kita ngeliat begitu? Itu manusia lo, ya kan? Itu hakim yang mutus nggak baca atau gimana sih? Ya kan? Kita nggak dibayar. Termasuk kasus Jessica, nggak dibayar. Kita bela begitu tuh, ya kan? Hukum acara mengatakan harus, nah contohnya sebegini. Kita sebagai pemohon PK ada novum, ya kan? Itu adalah hak daripada terpidana atau ahli waris untuk mengajukan PK atau pohon. Kalau perkara sudah putus ingkrah, jadi termohonnya si jaksa. Jaksa itu harus menanggapin aja atau memberikan tanggapan. Begitu kita kan diberikan kesempatan membawakan ahli. Ya, ahli kita kasih, kita bawa, kita hadirkan ahli. Termohon waktu di Pengadilan Negeri Cirebon, termohon itu mengajukan ahli, kami keberatan. Ya kan? Koordinator kebetulan Jutek, keberatan. Apa itu hadir, ya kan? Diterima keberatan itu. Dan tidak diperbolehkan jaksa untuk atau termohon membawa ahli. Itu aturannya seperti itu. Ya kan? Nah, waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica, waktu kita ngalian ahli, ini kita bicara marwah nih, bicara gengsi, bicara mungkin gimana. Udah jelas-jelas nggak ada buktinya kok. Dia tetap juga mau membawain sama tuh. Dan tidak diotopsi juga ya. Ahlinya dipanggil, ahlinya. Saya walk out. Gimana sih termohon itu tidak boleh membawa ahli. Iya kan, dia hanya bisa memberikan tanggapan atau keberatannya. Tapi dia memaksakan diri. Tapi hakim majelis PK itu katakan silakan saja, ya kan? Lah, kok beda loh yang di Cirebon sama yang di sini? Ini gimana? Makanya kita walkout, ya kan? Nah, dia bilang ini mempertahankan marwah. Kan putusan sudah ingkrah, haknya si terpidana ini memberikan satu pemohon ini memberikan novumnya untuk diperiksa, untuk diterima, terahlinya juga diminta keterangannya. Clear kan selesai. Si jaksa nanggapin aja berat gini. Tapi ini kayaknya kontes, jadi mempertahankan sama kayak sidang ngulang jadinya begitu. Waduh. Kan kita kan punya anak, punya nanti ke bawah generasi yang belajar hukum, yang di kuliah hukum, yang kan belajar praktek, ngeliat kayak begini kan aneh. Iya. Jadi tidak ada nilai edukasinya itu nggak ada. Nggak ada. Oke, cuman begini Bang. Kita mau coba untuk berandai-andai. Oke. Jika PK Jessica saat nanti ini kan sudah berjalan nih, hasilnya ternyata tidak memuaskan, kira-kira bagaimana? Ya gimana ya kalau bilang begitu? Saya tuh mengatakan, saya bilang itu optimis ya kan. Tetapi putusannya saya juga udah mempertahankan marwah, ya kan? Mau apa? Itu mau apa lagi? Ya kan kita bicara sama senior deh. Berapa persen PK kita diterima? Kalau saya punya keyakinan, ya kan, kalau memang hakim itu baca, ya kan, orang nggak bersalah. Kalau orang bersalah tuh harus ada buktinya. Iya. Kalau nggak ada buktinya, lu nggak bilang nggak bersalah, nggak ada buktinya, udah sampingan, putus aja, ya kan, atau ditolak gitu kan. Tapi kalau nggak ada bukti, kalau ada bukti, nggak maksudnya bukti tidak ada, ya kan, itu kan ulasan dari Pengadilan Negeri waktu di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kan sudah jelas ya kan, udah nggak bener lah kalau saya bilang ya kan, marwah lagi deh gitu kan. Nah di Pengadilan Tinggi Kasasi sama. Nah saya mengatakan kalau dia baca, dia punya hati nurani, orang yang nggak bersalah, kita ini membela ini nggak ada bayarannya, ya kan, buat apa sih mau bela orang Jessica ini? Kalau nggak dibayar begitu kan, tapi kan kita orangnya nggak bersalah. Berarti dalam artian abang katakan bahwa dari pembelaan abang di Pengadilan Tinggi, banding, lalu kasasi gitu ya di Mahkamah Agung, pada saat itu kondisi pembelaan abang itu tidak dibaca atau memori banding atau memori kasasi abang tidak dibaca begitu atau bagaimana?
Atau didiamin aja? Atau mereka mengikuti opini yang sudah terbentuk, tinggal jalanin, pertimbangan dibikin, atau bagaimana kira-kira? Kalau saya sih melihat bahwa ini pengadilan negeri nggak dibaca. Kalau dibaca bukan mempertimbangkan, ya kan pertimbangannya. Pengadilan tinggi, kasasi sama saya rasa, ya kan. Kalau dia baca, ya kan. Nah, kalau dia baca, dia pasti mempertimbangkan. Tapi kalau dia baca nggak dia pertimbangkan terus buat gitu, udah aneh nih. Keadilan di Indonesia seperti apa nggak ngerti nih, ya kan. Udah kembali lagi nih. Ini Berarti pelanggaran HAM atau enggak nih? Keyakinan abang tidak dibaca ya? Ada rencana nggak abang menawarkan diri untuk abang bacakan saja? Hakimnya sambil duduk, ini saya bacain ya Pak Hakim gitu. Ya, gimana caranya kan nggak ada aturan seperti itu kan, udah kan berkasnya kan dikirimkan dari sudah selesai PK itu kan dibendel ya kan, udah gitu serahkan kepada panitia dibendel, terus serahkan kepada bagian pidana upaya hukum luar biasa secara digital, scan digital dikirim. Ya Saya kan? punya ide. Haknya itu. Saya punya ide, mungkin bisa jadi dengan lakukan secara live, atau mungkin abang video, abang bacakan semua dari awal sampai akhir, dan ini tertuju kepada hakim. Ini khawatir memori PK kami tidak dibaca, maka kami bacakan secara publik biar teman-teman ikut menyoroti persoalannya. Tapi ini berkasnya saya masih dengar katanya masih ada di pengadilan negeri lagi disusun, lagi di scan ke digital. Udah dikirim apa belum saya belum tahu, gitu kan. Paling mungkin dari sana saya akan tanya ke sana apakah sudah dikirim atau belum, begitu loh. Paling itu aja sama. Apa yang tadi saran itu dibaca kayak begitu, ya saya cuma bisa berdoa, ya kan. Ya kan, jadi jangan terjadi ekstrim ya kita mengamalkan itu. Ya, tapi kan bisa. Artinya kan Jessica Jessica sudah keluar ini kok, tinggal menjalankan tahun 2032 dia baru bebas. Udah ditolak aja lah begitu, dia udah bebas begitu. Saya juga takut pikiran begitu loh orang. Nah, ada kekhawatiran itu kan. Pasti saya bilang begitu. Nah, kira-kira kalau ada hal itu terjadi, kira-kira bagaimana? Ya kan nanti saya tanya ke Jessica ya, atau kalau ditolak atau enggak bagian yang kita tanya juga sama senior kita ya. Ya Pak Menko lah gitu kan. Tapi itu udah nggak bisa memberikan satu apa-apa lagi kan, dia sebagai pejabat negara kan. Nah saya kan adanya amnesti ya kan, apa polisi, gerasi seperti apa. Ya itu mah apa itu yang diupayakan itu. Sementara kan Jessica di luar kan. Tapi kan Jessica juga merasakan kita sebagai pembelanya, lu nggak berbuat bersalah, tapi dapat hukuman 20 tahun, dapat remisi 8 tahun sekian dia keluar begitu kan. Ya kan? Kan dia memberikan apa namanya nama baiknya dia. Ya kan? Yang kalau saya tanya, Jess gimana? Keadaan Jess sehat? Masih trauma nggak ke belakang? Saya udah lupain begitu. Iya, dia melupakan kan seperti Dia udah meditasi yang kuat ya. Saya kadang-kadang masih terbayang-bayang. Ya kalau orang mendengar nungguin Jessica 120 hari di di rutan Polda, ya hanya untuk mengejar pengakuan nggak bersalah. Ya kenapa saya bilang pelanggaran HAM? Ya kan? Kita lihat kok persidangannya. Ya kan? Sekarang udah lihat masyarakat netizen seperti apa. Nah, kita minta tolong netizen, kita berdoa untuk mempengaruhi itu. Nah, itu haknya netizen lah ya. Tapi kan saya takut, Jessica sudah udah keluar ini kok. Ya kan? Udahlah, tolak aja. Kan jadi ketakutan nggak saya pikiran gitu. Buat apa hukum? Makanya hukum acara itu gimana ya? Saya nggak ngerti ya, saya bilang begitu ya. Ya kan kita orang hukum ya. Ya kan kita kan melakukan upaya. Upaya itu kita lakukan, kita perjuangkan, kita ditolak juga. Ya kembali lagi kata saya, ini Mahkamah Agung nih apa seperti yang dulu lagi mempertahankan marwah. Ya. Untuk mencapai di putusan PK nanti ini tentu akan ada strategi yang dilakukan oleh tim hukum pastinya. Nah, strategi ini untuk bagaimana putusan Jessica itu sesuai dengan keinginan, artinya sesuai dengan petitum kita lah, permintaan kita kan begitu kan, permohonan kita. Kira-kira strateginya apa Bang? Yang kalau saya sih untuk strategi nggak ada ya, artinya saya cuma mengarahkan upaya ada kesempatan PK, ada novum kita ajukan PK-nya, itu kita bicara fakta, sidang jelas, ada hukum acara yang ada resmi begitu kan. Nah, berkas selesai, dibendel, diserahkan
kebagian pidana luar biasa diserahkan ke sana. Berdoa udah. Menunggu. Menunggu berdoa. Strategi apa lagi? Kita nggak pernah melakukan strategi mengadakan upaya apa pendekatan semacam. Nggak ada. Kita murni. Atau Paling kita misalnya bisa netizen tolong bantu kita doain supaya Jessica bisa bebas murni. Atau- Paling itu kita bisa Atau mungkin misalnya upaya untuk mengajukan permohonan ekshumasi gitu. apa pengawasan apa? Ekshumasi mayatnya kembali diperiksa. Ada nggak? Udah nggak bisa kalau mati diangkat lagi. Ya kali aja kan. Udah berapa Karena tahun? ekshumasi itu masih kemungkinan untuk dilakukan kan sebenarnya. Waduh. Mbak ini itu. Jadi itu udah jadi masalah besar lagi nanti kan ya kan kembali Ya, kali ke aja, keluarga, Bang. kembali ke keluarganya itu kan belum tentu gimana ini kan. Tapi kalau ekshumasi demi keadilan harusnya kalau menurut saya ya. Masanya udah lewat. Udah 28 tahun kok. Cuman kalau ada penetapan kayaknya bisa, Bang. Kalau kasusnya dulu modelnya siapa namanya Joshua ya kan begitu dia dikubur ya kan diangkat lagi diotopsi lagi itu masih bisa ya kan ini udah 8 tahun apa gitu loh ya tapi jelas kok ada bukti dari BAP itu hasil lab krim itu ngatakan negatif bukan kita yang buat kok ya kan nah tambah lagi berkeluar segala macam Negatif CCTV cyanidanya ya. ya cyanida nggak ada ya kalau memang ada cyanidanya itu si Hani Pak diselihin dia kan seruput kan si Hanis diseruput itu kan si itu juga siapa tuh Pak Darmawan ngasih bantuan apa Harus ya. nafas segala macam pada cyanidanya ya kan itu waktu sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu Bang Oto nekat gua bilang itu kalau udah racun diangkat Pak apa tapi ya hakim jangan dibuka bunyi kaget ya dicium wih Bang Oto nyium mati. Masa gua nggak nyium kan? Gue begitu. Gue ikut cium. Kalau Bang Oto mati, gue mati juga kan? Gitu. Nggak mati gue bilang. Berarti ini botolnya nggak ada racunnya. Ya. Gitu. Kalau itu ada racunnya kan nanti ahli mengatakan begitu nih. Dengan jumlah yang begitu besar ya kan. Mati orang kalau dari sekeliling itu kan. Bang Oto ya bukan nekat gimana. Dia punya keyakinan kan. Gue nggak kepikiran. Dia buka Bang Oto. Dicium. Bang Oto nyium. Masa gue nggak nyium? Iya kan, mati barang lah gue bilang gitu. Begitu. Ya ternyata nggak mati kita. Feeling Bang Oto mengatakan, Bang Oto yakin. Ya. Kalau Jessica dalam persidangan ini terbukti, kelihatan segala macam, mundur. Apa sih yang akhirnya membuat abang itu sebegitu yakinnya membela Jessica sampai hari ini, Bang? Ini 8 tahun loh, Bang. Itu bukan gini. waktu yang singkat. Pertama saya emang dekat sama Judi. Judi orangnya sama saya. Dia manggil saya brother, saya manggil dia brother, ya kan. Begitu dia di Jakarta, pasti saya ada. Begitu saya di Surabaya, pasti dijemput saya. Iya kan? Perkara yang bisa jalan dulu itu kan, yang mengatakan, kalau yang terjolimi, yang benar-benar yang akan jadi masalah, kita nggak apa-apa ya. Nah, jadi katakan, Yat, lu ikut gua, ikut apa? Bantu Jessica, kasus apa? Begini, lu yakin nih? Mas lu nggak percaya gua? Oke lah. Masa gua nggak percaya sama Yudi kan? Ada pertanyaan juga kan, gua tanya Jessica dulu dong. Ketemu, Jess, kamu gimana? Aku kan gini nggak? Enggak om, gila kali katanya bilang, gitu kan? Mungkin katanya dia bilang itu. Oke, sekarang saya harus meyakinkan barang bukti. Ya kan, barang bukti. Sebelum saya mau ketemu Bang Oto, barang bukti, ya kan? Terus ikutin terus sampai pemeriksaan terakhir. Saya dampingin Jessica waktu tersangka. Begitu kita mulai CCTV nggak bisa, kan dalam proses pemeriksaan kan, apapun nggak bisa. Begitu pelimpahan ke kejaksaan dan sampai sidang, baru kita bisa lihat. Benar, tambah yakin, bukti nggak ngadakan. Baik begitu bilang mah, Yud sampai kapan kita harus bela Jessica? Dan Bang Oto mengatakan tidak pernah meninggalkan Jessica. Dah terus begitu. Cuman kita ditinggal Bang Oto bukan karena Bang Oto meninggal kita, ya karena tugas negara. Tugas negara. Iya kan? Nah, gitu kan artinya beliau sudah jadi Wamenko kan. Nah, artinya diserahkan kepada tim begitu loh, gitu aja. Oke, sekarang Jessica sudah bebas. Artinya bebas dalam artian dia tidak lagi di dalam lapas. Komunikasi pasti lancar dengan abang. Gimana perasaan abang melihat Jessica akhirnya bisa happy menghirup udara segar?
bebas di luar seperti apa? Saya senang lihat Jessica begini, di luar, beda waktu Jessica di dalam. Terbatas lah kita mau masuk, ya kan, prosedur harus kita tempuh. Karena Jessica pesan sama saya, kita mau kalau mau besuk dan om saya panggil, ya tolong ikutin aturan. Itu disiplinnya dia. Nggak boleh lah kita masukin dulu handphone ke dalam kaos kaki, gitu. Jangan, ya kan, apapun nggak boleh, kita gitu. Ya kan, permintaannya dia mau ketemu apapun juga akan terbatas, ya kan. Tapi sekarang sudah di luar, kita memang beda. Kapan aja kita ini, ya. Jadi kalau dia telepon, kita telepon sampai punya telepon khusus, ya kan, yang dari wartel ke handphone saya yang kecil tuh khusus begitu kan itu. Sekarang ini apa? Masuk mensium aja kata dia. Nah sekarang sudah bisa ketemu. Tapi sekarang cuma WA cuma sebentar-sebentar aja. Karena suasananya sudah beda. Ya. Cuman saya masih keganjal aja. Ya kan, Des, kamu nggak bersalah. Upaya ini kita harus jalankan, upaya hukumnya. Luar biasa. Semoga ya perjuangan kita, Tuhan, Allah, ya kan, mengabulkan permintaan kita, ya kan, dan minta bantuan doa juga netizen. Nggak ada strategi untuk mengupayakan strategi. Cuma minta bantuan netizen atau masyarakat Indonesia mendoakan bahwa PK kita diterima, ya, artinya dikabulkan seluruhnya Jessica bebas murni, itu aja. Jadi jangan kembali lagi yang bilang tadi harus, aduh, hakim mengatakan ini, aduh, masalah marwah lah segala macam. Ini manusia. Kenapa? Ada sebabnya, ada akibatnya nanti. Pasti ada akibatnya. Menjolimkan orang, menghukum orang yang nggak bersalah, mau hakim tingkat pertama sampai tingkat tinggi, kasasi, PK, pasti ada ganjarannya. Orang nggak bersalah, ya kan? Coba Kak, Pablo lihat Jessica, ya, waktu ketemu, ya kan, plong, bebas kayak begitu kan. Tapi ini terbatas, karena masih dalam persyaratan bebas bersyarat ini dia nggak boleh melakukan apa-apa. Begitu loh. Artinya melakukan silakan, tapi jangan sampai yang dikhawatirkan itu takut melanggar lah segala macam begitu loh. Ya, kita tetap menjaga jasa itu. Masih apa namanya, wajib lapor. Masih wajib lapor. Oke, katakanlah diterima PK-nya. Lalu permintaan atau permohonan kita diterima secara keseluruhan, Jessica dinyatakan tidak bersalah. Katakan. Ada nggak rencana dari Jessica dan para kuasa hukumnya untuk melakukan gugatan terhadap para penegak hukum yang akhirnya memberikan putusan sebelumnya dari tingkat pengadilan negeri, tinggi, sampai kasasi? Jadi gini ya, kalau itu harus disampaikan, anggap aja itu doa. Ya, terima kasih nih Pak Abdul mengatakan begitu tadi, katakan anggaplah doa lah, mungkin Tuhan dengar, ya kan. Jessica bisa bebas murni, walaupun sekarang di luar kan, dicabut PB-nya, nyatakan bebas murni, ya kan. Yang pertama kita bersyukur, ya kan, kita bersyukur, ya kan, dan bersyukur juga berterima kasih kepada netizen, masyarakat semua yang melihat itu kan. Pro kontra kan ada, ya kan, kita berdoa gitu kan. Yang ditanyakan akan melakukan upaya hukum, kita belum sampai ke situ kepikiran kita cuma Jessica ini nggak bersalah. Sekarang sudah bebas bersyarat, upaya hukum ini dikabulkan seluruhnya. Itu doang. Dua yang saya bilang tadi. Ya kan, bersyukur. Berarti belum rencana tuh. Oh, belum ada rencana. Belum kepikiran Tapi itu. kan akan banyak ini Bang penegak hukum yang sebelumnya memutus ini, ketika PK ini dijalankan, mereka juga was-was kan. Waduh, nanti diterima, kita gimana nih kalau kita digugat oleh Jessica, bisa pusing ini. Nah, itu kan akan terjadi dong, pasti dong. Namanya manusia kan. Ini agak sedikit ke dalam ya. Putusan pengadilan negeri, kita hanya menunggu. Ada tidak punya strategi apa-apa. Dinyatakan 20 tahun. Ya, nggak bersalah dinyatakan 20 tahun. Kita mau kan upaya banding. Hanya membuat surat, bikin permohonan memori banding, kirim pengadilan negeri Jakarta Pusat, nggak ada upaya, nggak punya strategi apa-apa. Hanya kekuatan doa aja minta Tuhan. Hanya kekuatan doa kita minta. Ya kan? Sampai kasasi sama begitu pun juga. Sampai PK juga sama begitu. Nggak ada nggak kenapa bergerakan apa strategi apa. Kalau itu Tuhan memberikan satu mukjizat, ya kan, dan bantuan netizen berdoa, ya kan, mudah-mudahan dikabulkan yang seperti yang Pak Pablo bilang begitu. Dan begitu dia bebas murni, ya,
ya kita bersyukur, ya kan. Bersyukur itu aja yang kita ya untuk melakukan upaya hukum lagi itu belum kepikiran. Belum kepikiran lah ya. Belum mau ngapain dipikirin. Oke, gini Bang. Kan sekarang Jessica akhirnya sudah menghirup udara bebas. Dan Abang hari ini tetap bertahan sebagai kuasa hukumnya Jessica. Selain untuk membela suatu kebenaran, tapi di sisi lain juga Abang melanjutkan amanah dari almarhum Yudi, gitu ya. Nah begitu. Nah sekarang nih, ada nggak yang ingin Abang sampaikan jikalau Yudi masih hidup gitu? Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Yudi ke Jessica, ke Abang, kira-kira akan seperti apa? Jadi begini, waktu awal Jessica ditahan di Polda itu, kita mungkin mengajukan upaya hukum namanya upaya penangguhan penahanan, ya kan? Nggak bisa juga kan karena 340. Di persidangan itu juga sama, ya kan? Harapan Yudi bahagia. Saya yakin bahagia. Jessica tuh bebas bersyarat. Artinya 20 tahun nggak dijalankan, ada remisi-remisi ini, 20 dijalankan maksudnya, ada remisi-remisi ini, ada Jessica berkelakuan baik ya. Memang anaknya baik, ya kelakuan baik. Dia keluar, senang lah. Yudi itu pasti keluar baik. Untuk urusan keduanya, untuk bebas murni kan Jessica di luar, ya kan. Beda kalau Jessica kita lakukan upaya hukum, luar biasa, Jessica masih di dalam, ya kan. Dia kan berharap bagaimana. Kalau sekarang kan udah melakukan upaya hukum, Jessica-nya di luar, gitu kan. Pasti Yudi senang, ya kan. Dia bangga. Apalagi kalau seandainya ini dinyatakan bebas murni, ya kan. Nah, dia pastilah jauhkan Yudi. Semua juga pendukung Jessica atau kita timnya, warga, teman-teman dekat senang lah, begitu loh. Wah, bahagia sekali, begitu loh. Itu yang kita harapkan, gitu loh. Oke, kalau seandainya Yudi almarhum masih hidup, apa yang ingin Abang sampaikan ke beliau? Melo juga lah dia. Begitu Jessica katakan bebas bersyarat, maksudnya gitu? Iya. Iya kan? Apa yang ingin Abang sampaikan ke... Ya perjuangan kita nggak sia-sia, ya kan? Ternyata Jessica di dalam itu berkelakuan baik dan dapat remisi-remisi itu. Ya satu kebanggaan, satu rasa yang gimana ya? Bersyukur lah ya, begitu. Akhirnya upaya bersama tercapai begitu. Nggak terpikirkan kalau kita dulu tuh Jessica tuh bisa keluar dengan menjalankan 8 tahun sekian gitu loh. Nggak kepikirkan gitu loh. Pasti kita pikiran, waduh 2/3-nya mungkin berapa nih ini. Mungkin ngejalanin 11 tahun baru bisa keluar atau gimana gitu kan gitu loh. Ini kan potong banyak gitu loh. Itu yang bilang sangat luar biasa. Bersyukurlah kita. Pasti udah mengatakan begitu. Oke, terakhir Bang, boleh sampaikan pesan Abang ke para majelis hakim yang nanti akan memeriksa perkara Jessica ini. Ya saya berharap ya kepada majelis hakim agung, ya kan, tolong pakai hati nurani, ya kan, dan lihat novumnya dan lihat persidangannya, harus melihat juga, ya kan, Jessica. Artinya Jessica ini memang dia tidak melakukan apa-apa. Dan juga hakim mempunyai hati yang sangat tulus ya. Jangan juga pengaruh dengan marwah, ya kan. Karena Jessica ini adalah seorang perempuan ya yang tidak melakukan apa-apa, ya, jangan dicolimin kembali, ya kan. Jika nanti harapan yang saya tadi nggak dilakukan, ya kan, bukan saya nggak bisa berbuat apa-apa, kembali yang Maha Kuasa. Akibatnya akan apa nanti, begitu loh. Itulah yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Bostam Terima kasih sudah sama-sama. hadir di press conference. Terima kasih banyak, Bang.